Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adab, ketemu lagi dengan saya Carwani Ali yang akan memandu salah satu segmen unggulan di channel YouTube Penerbit Adab yaitu bedah buku. Dan seperti yang teman-teman ketahui juga bahwa setiap proses bedah buku dilakukan langsung dengan penulisnya baik secara podcast ataupun terhubung melalui Zoom. Dan hari ini Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan salah satu penulis yang sudah eh, luar biasa ya dengan nama Muhammad Sofan Tiwartono SPD MPD yang merupakan penulis dari buku nanti yang akan saya tampilkan secara detailnya ya dengan judul Terampil Berbahasa Bahasa Indonesia Akademik. Dan saat ini kita sudah terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Sofan. Halo Mas Ali. Oke, baik. Baik, Pak Sofan, ini betul bukunya ya. Ya, betul Mas Ali. Heeh. Nah, ini buat teman-teman Sobat Adab, nanti secara detailnya akan ditampilkan seperti biasa. Dan bukunya adalah ini Terampil Berbahasa Bahasa Indonesia Akademik yang mungkin Sobat Adab di rumah saat ini punya concern atau ketertarikan dengan bahasa Indonesia atau sekarang menjadi seorang mahasiswa yang memang membutuhkan referensi untuk berbahasa Indonesia ini apakah sebatas untuk diucapkan atau sekedar cuma oh ya udah ini bahasa pemersatu negara Indonesia atau gimana. Nah, nanti akan dibedah kira-kira maksud dari karya ini tuh seperti apa sih bahasa Indonesia tuh yang dimaksud seperti apa. Nah, nanti akan dibahas kupas tuntas tentunya bareng penulisnya langsung yaitu Pak Sofan ya. Baik Pak, kita langsung aja proses untuk bedah bukunya karena biasanya mungkin sobat ada di sini juga akan bisa bertanya-tanya nanti ditulis di kolom komentar. Tapi tak kenal maka tak sayang nih Pak. Biasanya sobat ada kan perlu tahu dulu nih latar belakang dari penulisnya ini siapa sih gitu, atau mungkin sekarang lagi sibuk apa, atau dulu pernah punya pengalaman apa, atau mungkin yang sangat relevan dengan karyanya saat ini gitu. Boleh Bapak diceritakan kepada kami sekilas sebelum kita masuk ke proses bedah bukunya. Dipersilakan Pak Sofan. Baik, terima kasih Mas Ali. Teman-teman, sahabat, sobat yang Insya Allah hari ini dimuliakan Allah. Eh, Profil dan riwayat saya sebagai seorang penulis buku yang pertama, memang saya adalah seorang eh, guru ya, guru dari SMK ke SMA sampai perguruan tinggi. Dari beberapa buku yang sudah saya buat, walaupun belum dicetak, itu maksudnya untuk dokumentasi saya sendiri. Itu ada beberapa buku memang yang bukan banyak ya, ada sampai 5, 6 buku. Insya Allah nanti yang buku yang kedua ini dalam bentuk buku fiksi ya. Insya Allah fiksi ini akan mudah-mudahan jadi sebuah booming karena buku yang kedua nanti ini bencana besar Pulau Kalimantan. Insya Allah ini akan saya buat pribadi, sedangkan buku-buku yang terkait dengan modul, yang terkait dengan apa namanya pengembangan apa pembelajaran itu memang paling banyak digunakan di kalangan lingkup SMA dan SMK seperti itu. Jadi yang saat ini yang masih baru berproses dan alhamdulillah ada bisa membantu proses pencetakan ini buku terampil berbahasa bahasa Indonesia Akademik. Sebenarnya buku ini sudah lama karena beberapa penerbit yang kita anggap sulit itu ya karena berbagai macam prosedur yang awalnya diminta macam-macam. Padahal saya ini juga bukan salah satu dosen tetap ya. Saya di dosen luar biasa. Jadi harus karena sana kemari mengajar sehingga ketemulah dengan saudara kita dibantu untuk berkomunikasi dengan adab sehingga akhirnya jadilah salah satu buku terampil ini bisa terbit seperti itu Mas Ali. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih untuk Pak Sofan atas perkenalannya yang sangat singkat tapi sangat membantu Sobat Adab yang mungkin perlu kenal juga dengan Pak Sofan ini. Penulis ini tuh backgroundnya seperti apa gitu. Kira-kira bagaimana? Ternyata untuk saat ini berarti Pak Sofan masih aktif juga untuk mengajar ya Pak Sofan ya? Sebagai dosen, guru? Ya, dosen dan guru. Oh wow, oke. Untuk mengajar bahasa Indonesia, betul? Atau mengajar Iya, bahasa Indonesia dan
teknik penulisan ilmiah seperti itu. Memang saya Oh, seperti itu ya. oke, luar biasa. Baik. Terima kasih Pak Sofan untuk perkenalannya. Kita langsung lanjut untuk pertanyaan yang pertama ya Pak Sofan ya, karena ini Ya, juga berkaitan dengan karya bukunya. Pertanyaan yang pertama nih Pak Sofan, ini kan kita tahu ya dalam suatu mempersiapkan karya buku itu walaupun satu misalkan gitu ya, itu kan tidak mudah gitu ya. Tentunya ada motivasi, ada dorongan, ada latar belakang si penulis ini pada akhirnya untuk memutuskan kayaknya saya harus menulis buku ini atau saya harus menerbitkan buku ini. Nah, pertanyaannya kenapa Pak Sofan ini menulis buku ini, buku terampil berbahasa bahasa Indonesia akademik? Apakah buku ini memang dikhususkan untuk Pak Sofan sengaja untuk saya pingin deh menulis karya buku ini karena memang background Pak Sofan juga relevan dengan ini atau maaf ya Pak ya kita tahu bahwa di luar sana ada beberapa em, keharusan gitu, keharusan untuk menerbitkan karya. Jadi jatuhnya maaf banget menggugurkan kewajiban, tapi motivasi yang sebenarnya ingin disampaikan ke pembaca itu apa gitu. Nah, kalau Pak Sofan sendiri kalau boleh tahu gimana nih Pak? Boleh diceritakan alasan ya, menulis bukunya? gini Mas Ali, sebenarnya motivasi untuk menulis buku ini sebenarnya sudah dirancang dari sejak saya menjadi seorang guru gitu ya. Harapannya guru jangan hanya sekedar mendidik, mengajar, maka harus bisa memberikan hasil atau apa nilai kepada dirinya sendiri maupun orang lain seperti itu. Hmm, Maka itulah sebuah ide bagaimana caranya ketika nanti saya pensiun, minimal masih ada ilmu yang saya berikan pada orang lain, salah satu mahasiswa maupun siswa seperti itu. Maka buku ini dibuat bukan yang sekedar sebagai dokumentasi seorang guru, tapi saya melihat memang banyak mahasiswa itu kurangnya minat ya untuk hmm, membaca buku. Bahkan sekarang ini mereka lebih suka gadget, betul sehingga betul. ketika diberikan sebuah materi ulasan seperti itu, maka motivasi untuk membaca kurang. Artinya Hmm, memang motivasi membacanya oke lah Mas, tapi hmm. daya membaca ini masih redup gitu Oh, ya. oh, betul betul. Artinya hal-hal yang berhubungan dengan keilmuan mereka di delete begitu loh bahasanya ya. Hmm, hmm, hmm. Jadi kurang membaca dan dengan adanya buku ini, maka kita buat buku sesingkat mungkin, sesimpel mungkin. Harapannya nanti siswa nggak terlalu ribet untuk membaca buku dengan apa namanya, dengan uh, susah payah seperti itu. Memang sengaja buku dibuat sesingkat mungkin, sesimpel mungkin. Harapannya nanti mahasiswa itu gemar membaca, bukan hanya membaca, tapi bisa menulis sebuah tulisan ilmiah sesuai dengan apa kriteria penulisan yang saya buat. Itu Mas Ali. Oke, luar biasa. Berarti dari apa yang saya tangkap bahwa karya ini eh, bukan termasuk salah satu karya yang oh hanya maaf maaf ya Pak ya, kayak kasarnya seperti yang lain menggugurkan kewajiban, tapi karena memang sudah dipersiapkan lama sekali dengan adanya motivasi terutama tujuan untuk para mahasiswa yang mungkin bisa menjadi referensi untuk mahasiswa untuk membantu apalagi soal minat tadi ya Pak ya. Jadi dari situlah Pak Sofan ini terdorong untuk memang menerbitkan karya ini, apalagi sudah diniatkan dari lama seperti itu ya Pak Sofan ya. Yes, ya Mas Ali. Oke, nah itu tadi Sobat Adab untuk pertanyaan satu. Jadi Sobat Adab yang saat ini memang membutuhkan sesuatu yang sudah disampaikan oleh Pak Sofan tadi ya, terutama mahasiswa itu sangat membantu banget ya. Karena memang ada beberapa yang kita ini perlu untuk mengetahui niat motivasi dari penulisnya langsung juga itu seperti apa gitu. Dan ini salah satunya Pak Sofan yang alhamdulillah dia tergerak tentunya untuk membantu para mahasiswa yang mungkin ada kesulitan gitu. Kita yang saat ini mungkin teman ngerasa sulit. Baik, Pak Sofan untuk pertanyaan yang kedua, kita juga tahu bahwa dalam mempersiapkan suatu karya itu sekecil apapun atau satu pun gitu itu saya paham betul bahwa para penulis gitu ya atau para dosen, para guru itu tidak mudah untuk mencari idenya. Nah, kalau Pak Sofan sendiri nih, idenya itu dari mana? Apalagi ini kan kategori masuknya ke buku pendidikan ya Pak ya. Kalau kita tahu bahwa karya buku lain tuh ada seperti kayak novel, itu kan ada yang memang idenya datang dari sebuah karangan.
di mana dia kayak, oh saya punya cerita, saya ingin menerbitkan karya buku dengan tema cerita seperti ini. Nah ini kalau misalkan buku bertema pendidikan, apakah datang idenya dari pengalaman dari Pak Sofan sendiri, atau mungkin dari mahasiswa yang tiba-tiba ngerasa kesulitan ini, jadinya kayak Pak Sofan sering menemukan case gitu, atau oh banyak ternyata nih mahasiswa saya atau murid-murid saya gitu yang belum paham soal ini, jadi mendorong Pak Sofan untuk menerbitkan karya ini gitu, dan itu dijadikan suatu ide. Atau ada cerita lain yang mungkin Pak Sofan ingin di-share ke kita? Boleh silakan Pak Sofan. Baik, terima kasih Mas Ali. Memang beberapa proses ngajar di perguruan tinggi itu prosesnya memang macam-macam ya Mas Ali, karena Mm-mm. dengan adanya gadget ini mahasiswa malah semakin malas untuk menulis begitu. Makanya begini Mm-mm. dibuat terampil. Terampil bukan hanya sekedar menulis, tapi diharapkan terampil segala bentuk lisan maupun tulisan begitu. Mm-mm. Terampil bukan hanya menulis, tapi minimal juga bisa berbicara di depan umum seperti itu. Makanya ketika tugas saya di perguruan tinggi itu juga ada dalam bentuk hard copy, juga ada juga dalam bentuk video gitu Mas Ali. Jadi anak-anak mahasiswa yang selama ini saya ajar ketika di akhir mata kuliah saya ada dua ada dua tugas yang harus diselesaikan. Yang pertama adalah dalam bentuk tulisan ilmiah sederhana atau membuat sebuah video pendek. Artinya mereka bisa bukan sekedar bisa menulis, tapi terampil juga bisa berbicara di muka umum dalam bentuk video atau visual seperti itu. Nah, dengan adanya ini diharapkan mahasiswa bukan hanya sekedar bisa membaca, menulis, tapi terampil di segala bidang kebahasaan seperti itu misalnya. Mhm. Oke, ada lagi Pak Sofan? Ya, saya pikir untuk meningkatkan kualitas mahasiswa seperti ini kalau di sekarang ini kan kalau di SMA itu ada yang namanya pendidikan dual track ya misalnya. Mhm. Mereka bukannya sekedar belajar menulis saja, maka juga di dalam bahasa Indonesia juga ada yang namanya praktek-praktek terkait Mhm. kebahasaan bukan hanya di kelas tapi juga di lapangan. Biasanya kalau di lapangan itu terampilnya adalah mereka harus berkomunikasi Mhm. dalam orang lain dengan instansi seperti itu, termasuk dengan dengan sesama teman. Jadi itu pun juga harus dibuat dalam bentuk video visual dan dikirim ke masing-masing dosen seperti itu. Dan ini bahasa Indonesia memberikan sebuah gambaran bagaimana mereka ini mahasiswa bisa terampil di dalam berbahasa, berkomunikasi maupun di dalam hal menulis, baik menulis secara ilmiah maupun dalam menulis surat penjelasan seperti itu Mas Andi. Ya baik, terima kasih Pak Sofan untuk penjabarannya luar biasa. Berarti memang sekali lagi Sobat Adab bahwa karya buku ini ya terampil berbahasa bahasa Indonesia ini memang salah satu karya Pak Sofan yang sudah dipersiapkan secara matang. Tidak hanya alasan atau motivasinya dibuat itu seperti apa, tapi idenya juga memang datang dari hal-hal yang memang relate di kehidupan Pak Sofan gitu ya, apalagi mahasiswa atau murid-muridnya gitu ya. Untuk pertanyaan yang ketiga nih Pak, ini kan kita tahu ya bahwa judul buku ini terampil berbahasa bahasa Indonesia akademik gitu. Nah pertanyaannya, kenapa Pak Sofan ini mengambil judul terampil berbahasa bahasa Indonesia akademik? Apakah sebelum ini ada judul lain yang direkomendasikan Pak Sofan sebelum pada akhirnya kayaknya ini aja deh gitu? Takutnya apa ada kekhawatiran nggak dari Pak Sofan sendiri gitu dalam mempersiapkan karya buku ini? Ini kan judulnya terampil berbahasa Indonesia. Ini kalau misalkan kayak orang awam ya Pak ya, misalkan lewat nih di buku, dan buku ini tuh kan ada di platform kita ya, penerbit ada store tentunya di platform penjualannya. Ada kekhawatiran nggak Pak Sofan untuk kayak, judulnya kan berbahasa Indonesia, ngapain saya harus membeli buku ini atau membaca buku ini, toh bahasa Indonesia kayak ya udah aja, ngomong aja gitu. Atau kayak Pak Sofan juga ada maksud lain pada akhirnya untuk menetapkan judul ini tuh ya sebenarnya targetnya tuh untuk ini loh gitu. Boleh silakan Pak Sofan diceritakan. Ya, begini Mas Ali, yang menjadi kekhawatiran kita uh, guru bahasa Indonesia adalah hilangnya identitas bahasa yang sebenarnya. Mm-mm. Problem kita adalah di media sosial, terutama wartawan, Betul, betul. media sosial, contohnya SMS, Mm-mm. lagi ini Instagram, IG dan sebagainya. Mereka selalu menggunakan bahasa-bahasa yang
dalam bahasa, dalam kosakata bahasa nggak ada. Contohnya bahasa-bahasa gaul yang saat ini, yang memang saya sendiri masih belum paham. Kadang-kadang nanya sama mereka yang mau berikan tanya, contohnya OTW, apa tuh OTW gitu ya. Iya, Oh, saya on the nggak kita way. nggak ngerti. Nah itu kan di dalam bahasa tidak ada, termasuk di Betul. dalam bahasa-bahasa media sosial itu yang bisa mengaburkan bahasa itu sendiri sehingga bahasa kita Hmm. menjadi apa ya, ya lama-lama jadi tidak dikenal dengan Jadi bahasa yang pudar gitu digunakan. ya Pak ya. Kayak Ya, penambahan tiba-tiba trennya misalkan kayak literally aku sebenarnya kayak agak kayak something like kayak dicampur-campur gitu jadi meleburkan bahasa eh, seperti itu. kayak apa ini apa ini nomor satu kan KWK. Wah, nggak ngerti saya Oh, ini ada bahasa KW-KW. Dan eh, ini kan mempengaruhi juga dengan bahasa Indonesia, Mas Ali. Maka dicobalah sebuah di dalam buku ini ditampilkan beberapa penggunaan bahasa, ketika bagaimana sih menggunakan bahasa yang baik dan benar seperti itu. Karena walaupun kita ini orang bahasa Indonesia, belum mm, tentu menulis itu dengan benar gitu ya. Karena sesuai di kaidah dalam KBBI-nya gitu ya Pak ya. Kadang ada iya, eh, ada prosesnya. Jadi ada baik dan benar. Kadang-kadang ada penulisan yang memang sinonimnya sama gitu ya. mm, Bahasanya dalam kalimat itu ada sinonim yang sama, sinonim persamaan. mm, Sejak dari itu kan sebenarnya nggak boleh, sejak dari itu aku mulai kerja di perusahaan A. Itu kan nggak boleh sejak dari. Pilih salah satu aja. harusnya sejak nggak usah Atau pakai dari gitu. nah itu kan sebuah kata sinonim yang sama ya. Mm, Nggak boleh menggabungkan kata sinonim seperti itu. Ada juga penggunaan akronim-akronim yang singkat-singkatan Mas Ali, yang memang mm, uh, mereka tidak paham dengan penggunaan seperti itu. Maka terampil berbahasa mencoba untuk mengulas supaya mahasiswa itu benar-benar membaca ya, punya sebagai dokumentasi. Makanya ketika saya mengajar di beberapa penting itu, saya wajibkan untuk membaca dulu. mm, Nah, mereka minat baca Kak. Kalau minat baca, insya Allah mungkin ada sisi lain yang mereka dapatkan. Gitu ya. Sehingga kalau kita nggak membaca, maka nanti jawabannya ngawur. Maka jawabannya itu tadi bisa menggunakan media massa menjadi sebuah buku. Dan ini nggak sesuai dengan kriteria ya. Jawaban betul. dari dosen ketika sudah membuat buku, tapi mereka malah lihat buku di apa Google seperti itu. Maka nanti diwajibkan lain mahasiswa itu bisa membaca berdasarkan referensi buku-buku yang sudah diberikan oleh dosen yang bersangkutan seperti itu. Itulah kekuatan kita di dalam membuat buku ini. Harapannya adalah jangan sampai nanti uh, nilai bahasa yang jadi identitas sebuah negara ini bisa nggak benar gitu ya. Beda dengan di Thailand Mas, jadi informasi Mm, di negara-negara sana itu di Asia, di Eropa begitu, bahasa itu sangat menjadi sangat berharga gitu ya. Beda mm, dengan kita orang Indonesia malah tidak ada harganya sama sekali sebagai orang bahasa loh ya. Ya, betul. contoh sekali nih Mas Ali, kalau kita Mm, di beberapa mall, di beberapa jalan itu ada tulisan yang memang menggunakan bahasa asing ya. Seharusnya ya mm. Harusnya eh, di kita, negara kita pakai bahasa kita gitu untuk identitas di mall-mall apa kayak gitu ya Pak ya. Jadi sebagai bentuk iya, bahwa kita rasa bangga. iya, kita merasa bangga. Kadang-kadang saya sebagai guru bahasa itu tadi melihat, aduh bahasa kita ini kok nggak ada harganya sama sekali ya. Itu Hmm. melihat buku yang judulnya itu bahasa Inggris kecil bahasa Indonesia. Hmm. Itu kan ya kita sebagai bahasa guru bahasa merasa sedih ya melihat kondisi seperti itu. Makanya diminta kepada mahasiswa atau siapa mungkin para wartawan atau mungkin para apa guru dan guru yang gemar membaca bisa menggunakan media-media untuk menggunakan bahasa yang benar seperti itu. Sehingga nilai bahasa di kalangan apa namanya kalangan antar kita sesama pendidik, sesama dan sesama dosen atau mungkin sesama masyarakat umum bisa dipandang dengan baik seperti itu. Bahkan dilihat dari nilai-nilai kearifan kita sebagai berbangsa juga semakin bagus seperti itu. Karena di Samarinda Kalimantan Timur ini Mas Ali ada Ya. beberapa bahasa yang sudah punah gitu ya Mas Ali. Saya Oh, kemarin baca di penelitian
balai bahasa itu ada 12 ke 16 bahasa daerah yang sudah punah. Artinya nggak dipakai Hmm, lagi. Nah ini kan mengkhawatirkan karena betul, betul. melihat dari sejarah bahasa kita itu kan banyak sekali Hmm, bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Bahkan menurut beberapa pendapat itu bahasa kita ada 774 bahasa, Pak. Salah satu bahasa terbanyak di dunia seperti itu ya. betul, betul. Makanya kalau kita nggak menggunakan bahasa yang baik, bahkan bahasa daerah kita bisa hilang seperti itu. Maka manfaatkanlah kearifan lokal kita ini menjadi sebuah tatanan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat dan jadi bangsa yang besar nantinya seperti bangsa ini. Oke, baik. Wow, luar biasa banget Mas Sofan. Terima kasih, sangat detail, sangat daging banget gitu. Jadi mungkin Sobat Adab yang menonton video ini bisa paham, oh ternyata tujuannya seperti itu. Sebenarnya bahwa alasan kenapa judulnya seperti itu ya sebenarnya bukan hanya sekedar, oh yaudah bahasa Indonesia gitu. Tapi memang ada niat-niat baik bahwa si pembaca ini dia lebih paham baik secara tulisan ataupun lisan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang saat ini memang mulai agak dibenturkan dengan budaya-budaya lain ya Pak ya di luar sana yang tanpa secara tidak langsung itu menyebabkan kelunturan untuk bahasa kita sendiri gitu ya Pak ya luar biasa. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Sofan ini kita kalau berbicara soal tantangan kita tahu bahwa dalam mempersiapkan karya tidak ada suatu tantangan yang mudah gitu. Pasti ada effort seperti mencurahkan isi pikiran, tentu ada materi juga dan lain-lainnya. Tapi kalau kita fokus kepada bukunya nih, Pak Sofan ya, terampil berbahasa bahasa Indonesia. Tantangan terbesar atau bahkan kalau misalkan saya bertanya ke Pak Sofan, Pak, apa sih yang paling berkesan? Apa sih yang paling mengingat sampai sekarang tentang buku terampil berbahasa bahasa Indonesia ini gitu loh. Yang sampai sekarang bahwa oh ya saya ingat tantangan dalam persiapan karya itu ini deh soalnya bagian itu agak sulit untuk dilupakan gitu. Boleh silakan Pak Sofan untuk dijelaskan Iya, diceritakan. uh, benar Mas Ali. Jadi Hmm. tantangan mendasar dalam apalagi guru bahasa Indonesia, dosen bahasa Indonesia Hmm. itu anak-anak itu kurangnya gemar menulis. Hmm. Saya ini salah satu dosen yang suka menulis, Hmm. maka saya kepinginnya anak-anak itu bukan hanya membaca, karena harus ada hasil dalam bentuk Betul, tulisan. Karena uh, hasil dari membaca kan menulis Mas Ali. Jadi betul. diharapkan itu bukan hanya membaca, tapi harus punya hasil. Apa hasil yang menulis? Nah, apa yang Anda baca, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda amati, harapannya adalah bisa menghasilkan sebuah karya. Makanya saya selalu di beberapa perguruan tinggi, termasuk juga di SMA, SMK itu, saya fokusnya adalah banyak-banyak menulis. Karena menulis itu adalah sebuah hasil yang membaca. Orang kalau sudah bisa menulis dengan baik dan benar, insya Allah mungkin mereka salah satu mahasiswa atau siswa yang gemar membaca. Tapi Hmm. kalau orang yang suka tulisannya itu sesuai uh, kaidah struktur bahasa yang benar, maka proses apa namanya belajar lebih baik lagi seperti itu. Seperti itu Mas Ali. Jadi ending kita adalah bagaimana anak-anak itu motivasinya punya penguasaan menulis, ya baik menulis apa aja terserah, menulis ilmiah, makalah, mau fiksi, mau membuat sebuah karya puisi dan sebagainya seperti itu misalnya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Terus pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Ini kan kita tadi dari awal pertanyaan ini kan fokusnya kepada bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia. Walaupun di dalam ini memang ada beberapa bab juga yang sudah dijelaskan juga ya, seperti bahasa Indonesia itu secara fungsi seperti apa, sejarah kedudukan bahasa Indonesia, terus juga ada contoh mungkin tujuan dari kalimat efektif dan paragraf atau menulis secara karya ilmiah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini sebenarnya buku dari terampil berbahasa bahasa Indonesia akademik ini membahas fokusnya kemana sih Pak? Apakah ke bahasa Indonesianya itu sendiri agar pembaca ini sekali lagi seperti yang sudah Pak Sofan jelaskan tadi bahwa pembaca ini terutama mahasiswa itu mampu diharapkan untuk tidak hanya sekedar membaca gitu, tapi dia juga harus bisa menulis dan mampu berbicara nggak cuma dibaca tapi dia mampu mengucapkan secara lisan gitu. Atau ini sebenarnya
ada hal lain gitu, niat-niat lain dari Pak Sofan mengenai karya buku ini. Di dalamnya ini fokusnya ngebahasnya kemana gitu. Boleh silakan Pak Sofan untuk lebih dijelaskan. Ya, baik, terima kasih Mas Ali. Jadi gini ya, pernah ada eh, rektor ya, atau apa namanya ya, itu penanya nanya sama saya, Pak Supan, um, Pak Zulisa, ini salah satu fundamental nanti ketika lulus S1, harapannya adalah bisa menulis sebuah karya ilmiah seperti itu. Makanya fokus buku yang diambil di sini adalah bagaimana nanti anak-anak itu bisa menulis sebuah karya ilmiah, baik dalam bentuk karya ilmiah populer, makalah, skripsi, atau jurnal ilmiah, seperti itu Mas Ali. Jadi endingnya adalah harus bisa selesai materi bahasa Indonesia, maka siswa harus bisa menulis salah satu bentuk karya ilmiah, baik tadi yang saya katakan itu maupun dalam bentuk apa namanya yang lain, misalnya bisa dipublish di media sosial seperti itu. Oh, oke baik. Berarti ini fokusnya nggak cuma satu untuk bahasa Indonesia aja, tapi memang ada beberapa sub-sub lain yang memang berkaitan dengan berbahasa Indonesia ini yang salah satunya termasuk yang sangat penting gitu ya Pak ya. Cuman memang dibahas per bab dan ada fokus tentunya gitu ya Pak ya. Iya Mas Ali. Oke baik. Terima kasih Pak Sofan dan tidak terasa kita sudah ada di penghujung bedah buku kita. Tapi ada beberapa pertanyaan lagi, boleh ya Pak ya? Boleh, boleh Mas Ali. Pertanyaan ini soal seputar dari target segmentasi nih untuk Pak Sofan sendiri. Kalau kita tadi melihat penjelasannya dari awal pertanyaan sampai di ujung ini kan dikhususkan fokuskan untuk mahasiswa, mahasiswa dan juga mungkin dari anak-anak SMA juga. Nah, ini kalau misalkan kita ngomongin soal target segmentasi, apakah Pak Sofan ini ada target khusus bahwa ini sebenarnya buku ini tuh cocok dibaca ini loh di kalangan ini gitu. Karena memang ini lebih relevan banget gitu. Atau memang ada target-target lain atau ada ini secara umum juga bisa atau gimana nih Pak? Kenapa sih orang harus minimalnya seumur hidup sekali itu membaca buku terampil berbahasa Indonesia? Terutama karyanya Pak Sofan nih. Boleh silakan Pak. Biar sobat adab yang nonton ini dia tidak ragu kalau misalkan mau membeli bukunya gitu. Boleh silakan Pak Sofan. Ya, target target kita adalah mahasiswa di ya mahasiswa di semester 1 2 gitu ya Mas Ali. Oh, berarti masih Materi awal-awal itu masih bisa banget ya, gitu. ini materi itu dan materi di semester 1 dan semester 2 seperti itu target kita, dan pangsa pasar kita memang semua kalangan apa namanya mahasiswa, bukan dari satu perguruan tinggi tapi seluruh mahasiswa perguruan tinggi yang memerlukan. Karena ini buku yang cukup simpel, yang cukup apa bagus dipakai untuk kalangan mahasiswa. Tulisannya juga bagus, nggak bertele-tele dan singkat, jelas dan padat. Apalagi Adab ini salah satu apa pencetak buku yang saya lihat cukup bagus ya. Saya lihat karyanya juga cukup banyak, Terima kasih Pak. bagus. Mudah-mudahan target pangsa pasar kita ini baik secara online maupun offline Lain. bisa diterima dengan baik. Seperti itu. Baik. Dan buku-buku yang sudah dicetak nanti akan saya bagikan ke beberapa perpustakaan kampus, termasuk nanti dosen-dosen yang mengajar itu Mas Ali. Harapannya Oke. nanti bisa dibaca dan bisa dinikmati bersama, dijadikan referensi dalam menulis sebuah karya ilmiah seperti itu Mas Ali. Amin, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Sofan untuk sudah menjawab dan juga termasuk salah satu tadi harapannya juga semoga bisa tercapai ya Pak Sofan ya. Amin, Dan amin, gimana Pak? amin, amin Mas Ali. Iya, amin. Amin. Baik, Pak Sofan, terima kasih sekali lagi untuk waktu yang sudah diluangkan untuk membedah karya yang luar biasa ini terampil berbahasa bahasa Indonesia akademik. Semoga harapan dari Pak Sofan sekali lagi bisa tercapai juga. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada beberapa hal yang kurang berkenan ya Pak Sofan ya. Tapi semoga apa yang disampaikan Pak Sofan mengenai karya tampil berbahasa bahasa Indonesia ya akademik ini
bisa tersampaikan dengan baik oleh sobat anak yang saat ini sedang menonton, dan tentunya mereka juga jauh lebih paham, oh ternyata karya buku ini tuh memang dipersiapkan oleh penulisnya itu tuh udah dari lama dengan tujuan yang pasti, tidak hanya sekedar untuk oh menggugurkan kewajiban karena memang mengharuskan mengeluarkan karya buku gitu enggak ya, tapi memang ada tujuan-tujuan yang baik, niat-niat yang baik, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa di semester awal juga untuk membantu mahasiswa-mahasiswi untuk bagaimana sih mereka tuh bisa berbicara bahasa Indonesia baik secara tulisan maupun lisan, dan juga untuk membuat karya-karya ilmiah tadi yang dengan baik gitu, terutama menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Betul ya Pak Sofan ya? Apa ada Ya, yang ingin disampaikan kembali Pak Sofan mungkin sebelum kita menutup? saya sampaikan kepada mahasiswa yang memerlukan buku, silakan untuk membeli dengan melalui link adab. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat dan dengan Amin. harapan buku bisa dipakai semua kalangan, bukan hanya mahasiswa, tapi juga bisa kalangan muslim juga seperti itu misalnya. Mudah-mudahan adab tetap maju, tetap jaya, tetap berkembang. Sukses untuk. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sofan. Doa yang baik juga untuk Pak Sofan. Semoga selalu sehat terus. Semakin banyak karya-karya yang nanti dikeluarkan juga untuk diterbitkan, dan yang terpenting Pak Sofan bisa sehat, sukses juga dan lancar untuk pekerjaan dan segala urusannya Pak Sofan ya. Terima kasih Amin. banyak Pak Sofan. Terima kasih sama-sama Mas Ali. Saya izin untuk closing dulu ya Pak ya. Di Terima kasih Mas Ali. Ya. Baik, Sobat Adab, itu adalah segmen bedah buku kita kali ini untuk membedah buku dengan judul Terampil Berbahasa Bahasa Indonesia Akademik, karya dari Bapak Muhammad Sofan Tiwartono SPD MPD yang sudah kita saksikan tadi ya, untuk awal mula motivasi kenapa karya ini ada, terus idenya dari mana, terus tantangannya apa, dan juga fokus pada buku ini tuh sebenarnya apa sih? Apakah yang dibahas hanya bahasa Indonesianya tok doang gitu, atau memang ada sub-sub lain yang dijelaskan di buku ini gitu, yang tentunya dibalut dengan terampil berbahasa bahasa Indonesia ini gitu ya, dan tentunya dengan harapan-harapan yang sudah disampaikan tadi oleh penulisnya ya Pak Sofan. Mungkin Sobat Adab juga bisa lebih mempertimbangkan, bisa lebih meyakinkan diri untuk oh ya kayaknya memang saya butuh buku ini. Pertama, mungkin teman-teman di rumah yang saat ini masih sebagai seorang mahasiswa, terutama di tingkat masih awal-awal gitu, terus relevan dengan karya buku dari pasokan ini, jangan lupa untuk dibeli, diorder, dan sudah tersedia di seluruh marketplace Indonesia atau di link resminya Adab Store ya, yang merupakan bagian dari penerbitan. So, segitu aja videonya. Terima kasih untuk teman-teman semua. And terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.